Selamat datang di channel ST Media dengan gue Erwin yang seperti biasa akan memberikan kalian referensi racun yang berkaitan dengan teknologi dan juga hal-hal yang berkaitan dengan proses produksi konten kreatif. So kalau misalkan kalian tertarik dengan kedua hal tersebut, udah nggak perlu ragu, langsung aja subscribe dan aktifin tombol notifikasinya biar nggak ketinggalan update-update terbaru dari kita. Nah di sini video kali ini gue pengen ngasih lihat ke kalian aja beberapa produk dari brand yang baru reach out ke kita, tapi membawa beberapa produk yang menurut gue cukup menarik dan bisa jadi semacam solusi untuk kalian para kaum-kaum produktif. Jadi ini langsung aja gue akan mengenalkan ke kalian. Ini adalah produk Avantgarde. Namanya keren ya, namanya tuh menurut gue keren banget gitu, Avantgarde. Dan di sini ada beberapa produk yang kita akan buka satu persatu. Gue taruh dulu ke sono, kita akan keluarin satu persatu. Dan pertama, ini adalah produk HDMI Capture Card. Sorry ya, gue suka pengen ngomong HDMI, pengen ngomong HDMI gitu, suka kebalik-balik jadinya suka kepleset. Tapi ya ini adalah HDMI Capture Card dari Avantgarde. Namanya cukup keren, jadi gue agak pede gitu ya buat menyebutkannya. Nah, kita akan lihat dia punya sebuah capture card. Ini dia Avantgarde. Dan sebenarnya kalau kalian memang ngikutin channel ini, kalian pasti paham kalau bentuk fisik dari produk ini tidak terlalu asing di channel ST Media. Gue pernah review juga sebuah HDMI capture card dengan bentuk serupa, tapi yang cukup menarik adalah produk yang satu ini punya price point yang lebih low budget dibandingkan yang pernah kita review. Jadi ya mungkin ini bisa jadi solusi yang cukup menarik juga. Tapi kita lihat juga dapat apa aja di dalamnya. Ya ini dia, kita dapat buku manual atau mungkin buku manual dan kabel. Memang kalau beli capture card tuh kalian tidak akan dapat kabel HDMI ya. HDMI itu biasanya ya lebih ke, karena orang jarang pakai sebenarnya. Jadi biasanya HDMI itu include-nya di monitor atau di kameranya. Kalau kamera pakai kabel-kabel HDMI yang agak berbeda gitu, kayak mini HDMI gitu yang agak jarang. Nah, di sini kita cuma dapat kabel USB Type-C aja nih ya. Gua kasih lihat Type-C karena dia udah menggunakan Type-C di sini. Buat yang belum tahu, gua kasih tahu dulu kalau penggunaan HDMI capture card itu kepake kalau misalkan kalian mau live streaming feed video dari kamera kalian yang terlihat profesional gitu kan, masuk ke dalam laptop dan di live stream dibandingkan kalian pakai webcam gitu. Nah, kalau pengen terlihat lebih profesional pakai HDMI capture card kayak gini. Ini kalian bisa lihat dia ada HDMI input, jadi sumber kamera kalian atau visual kalian, lalu ada HDMI output kalau misalkan kalian pengen preview juga di monitor yang berbeda. Lalu bisa juga buat zoom ya. Jadi sebenarnya produk kayak gini lagi rame banget di Indonesia karena kita kan bukan di Indonesia doang ya, di dunia gitu. Karena memang banyak orang yang lagi bikin online meeting dan pengen gambarnya kualitasnya terlihat cukup bagus. Atau di samping itu kalau kalian juga orang yang tertarik dengan dunia gaming ya, e-sport apa segala macam, ini juga bisa buat streaming game. Jadi dari konsol kalian di output ke HDMI nantinya bisa di live stream dengan settingan-settingan tertentu ya, yang tidak mungkin gue jelaskan di sini. Jadi ini dia, si Avantgarde memiliki sebuah capture card dengan price point yang cukup menggoda. Nanti ditaruh sini aja karena gue tidak hafal ya angka tepatnya gitu. Tapi memang pas gue cek saat ini dia lebih low budget dari yang pernah gue review sebelumnya. Kita moving lagi, selanjutnya dia juga mengirimkan gue sebuah baterai third party. Dan ini cukup menarik loh, karena dia punya lini baterai third party yang menurut gue terbilang sangat komplit. Karena agak jarang brand third party yang punya W126S atau baterai Fuji. Atau sebenarnya sekarang sih rata-rata udah punya ya. Tapi dulu tuh gue nyari baterai third party buat Fuji tuh agak susah gitu. Jadi ini mungkin bisa jadi pertimbangan juga. Ini adalah kalau kalian baca, bentar. Kalian baca dulu, ini dual kit, jadi harusnya ada 2 baterai di dalamnya. Terlihat ini baterainya. Lalu karena dia kit kita dapat casan luarnya juga nih ya. Ini agak lucu ya sebenarnya. Kalau gini jadi kayak beruang. Tapi sebenarnya gini yang benar karena dilihat dari hurufnya ya kan. Kalau kayak tadi terbalik. Dan ini Avantgarde. Dia menggunakan, di sini ada 2 port. Gue agak bingung. Bentar, gue buka ini dulu biar nikmat. Ya,
nggak kebawa. Plastiknya nggak kebawa. Dan ini menarik menurut gua karena gua lihat di atasnya ada 2 buah port. Dia menggunakan micro USB dan juga USB Type-C. Gue tidak tahu tujuannya apa penggunaan 2 port, tapi dengan adanya USB Type-C gue cukup appreciate karena menurut gue itu adalah port yang sudah seharusnya dipakai ya, sudah modern gitu kan. Tapi mungkin buat kalian yang masih banyak menggunakan micro USB, dia ada juga. Atau mungkin kan kalau kita project kan kita di luar nggak tahu ya Sky. Kayak orang belum tentu punya USB Type-C, kita mau minjem, mau ngecas, oh ada micro USB, oh tetap bisa. Menarik sih, ini menarik aja menurut gue. Lalu kita pasangin, gue pengen lihat dulu ini baterainya. Kalau dari aksen baterainya sih menurut gua tidak terlalu spesial ya. Masih warna biru gini nih. Kayak baterai-baterai third party. Tapi build-nya cukup rapih. Cuman gua agak kepo aja nantinya bagaimana kualitas dari si baterai ini. Karena gua punya 2 buah tipe third party baterai yang dua-duanya dari kedua brand tersebut sudah kembung sekarang. Dan gue belum cobain si Avantgarde ini, mungkin nanti kita akan coba. Cuman yang gue notice di sini ada satu fitur yang gue pernah cicipin di salah satu baterai third party itu cukup menarik ya. Karena waktu itu kalau misalkan kita colok baterainya, dia bakal nunjukin indikator dayanya. Jadi sisa berapa dia nongol. Walaupun itu mungkin dari satu sisi ada downside karena kalau kita colok di sini jelas-jelas dia draining baterai capacity juga karena dia nyalain si indikatornya. Cuman gue sih butuh gitu fitur tersebut. Di sini tidak ada, atau mungkin baterai ini belum ada isinya. Tapi kita coba dulu colok pakai baterai Fuji gua dan kita coba. Iya, memang tidak ada ya, tidak menunjukkan indikator baterainya. Yaitu preferensi masing-masing. Tapi di sini gua akan coba buat ngecas karena gue sudah ada USB Type-C di sini dan oke, dia nyala, kecabut, maaf guys. Dan ya ini dia nyala, jadi agak miring aja ya karena baterainya kabelnya tidak terlalu panjang gitu kan. Dan gue sih cukup suka ya, indikatornya terlihat kayak minimalis gitu. Walaupun ya kalau di kamera kalian pasti ngeliat dia agak flicker, tapi dilihat mata agak terlihat estetiknya cukup bagus aja gitu, nggak kayak indikator-indikator casan baterai lainnya atau yang indikator pakai LED notification doang gitu ya, yang satu warna kedap-kedip berapa kali. Di sini ada indikatornya cukup jelas dan ya dia berfungsi dengan baik. Mungkin untuk kualitasnya sendiri nanti kita akan follow up ya, kita sambil cobain nih baterai si Avantgarde akan sebagus apa. Dan kita moving next ke barang selanjutnya, dimana ini adalah barang yang menurut gue paling menarik dari Avantgarde ini karena mereka secara resmi membawa masuk dan membranding sebuah dummy battery. Buat yang belum tahu, dummy battery itu adalah DC coupler, dimana kalau misalkan kalian pengen kamera kalian nyala lebih lama melalui power eksternal, nah itu bisa pakai dummy baterai. Kita pernah bikin videonya, kalian bisa cek ada di situ ya. Harusnya sih nongolnya di sebelah sini. Dan gua ada sedikit cerita dulu mungkin ya, intermezzo gitu. Jadi gua pernah dulu nyari baterai dummy untuk Fujifilm. Baterai dummy buat Sony itu gampang banget buat dicari. Walaupun si Avantgarde juga punya yang buat Sony, tapi sebelumnya baterai dummy buat Sony itu gampang buat dicari, walaupun tidak bermerek, balik lagi ya, tidak ada brandnya sama sekali, tapi gampang gitu. Sedangkan Fuji itu tricky banget buat nyari, karena dia pernah, waktu itu gue pernah beli palanya doang, palanya dulu gitu kan, yang bentuk kayak baterainya. Lalu gue beli kabel USB ke jack powernya, dan itu nggak cocok gitu. Dan ukuran si coupler Fuji yang gue beli, itu ternyata jacknya tuh bener-bener kayak bukan tidak universal ya, tapi tidak sering dipakai gitu. Jadi buat nyari dari USB power ke jack tersebut itu susah. Sampai akhirnya gue bolak-balik cari-cari, gue dapet yang sepaket. Sepaket itu maksudnya udah langsung USB sampai ke couplernya, tapi dari brand yang bukan brand yang tidak ya. Jadi tidak ada brandnya. Dan yang jual juga agak kurang jelas ya, kayak kurang niat jualan, dan produknya waktu itu sisa satu bener-bener. Kalau nggak salah produknya dari luar negeri juga, mungkin orangnya juga bekas iseng-iseng beli ya, gue nggak tahu. Tapi tricky banget buat beli baterai coupler untuk Fuji saat itu. Nah sekarang Avantgarde itu membranding DC coupler atau baterai dummy dari berbagai brand kamera, termasuk
si Fuji W126S. Dan yang gue suka, paketnya itu komplit banget. Kita dateng, udah bener-bener. Gue aja nggak expect dia kardusnya paling gede Ska. Karena kan dummy baterai gitu kan, kayak apa sih? Tapi di sini menarik karena kita dapat kabel yang adapter proper banget, luar biasa ya. Tapi dia ini bukan dari USB ya, dari power outlet. Yang gue yakin gini, kita sebenarnya dari USB kan kita juga banyak di komen di video gue yang bahas DC coupler, di mana wattnya nggak jelas gitu, wattnya nggak terjamin. Udah gitu dari power bank, yang power bank juga kan kualitinya kita belum tahu ya, outputnya stabil atau enggak. Nah di sini dia mungkin menjaga itu, makanya dia menggunakan AC adapter, dimana semuanya sudah dihitung gitu gua rasa ya, sudah proper. Dan buka dulu, nah itu panjang sekali, seneng gitu ngeliatnya ya. Maksudnya kita punya kan kabelnya juga setengah mati, bener-bener kabelnya ditempel-tempel di light stand biar nyampe gitu, sedangkan ini panjang. Dan ini DC couplernya nih, ini palanya yang akan masuk ke dalam kamera, dan ini jacknya udah langsung cocok gitu. Tapi gue yakin kalian para orang-orang produksi juga rata-rata relate dengan gue yang tidak paham dengan hal-hal seperti ini. Tapi kalian butuh power dari eksternal. Nah ini menarik loh. Ini menarik sekali, kabelnya juga panjang banget. Ini adalah produk yang menurut gue akan sangat kepake ya di kita. Ini di bawah gue ada power outlet, kita akan colok. Dan gue sudah ada XT30 standby di sini. Dia tidak ada baterainya ya, kalian lihat ya. Jadi tidak ada tipuan kamera. Kita colok. Dia di sini ada. Biasanya brand kamera nyediain ruang untuk si DC coupler ini. Jadi sebenarnya DC coupler itu bukan hal yang kayak hack gitu ya. Bener-bener bisa disupport. Oke, nyala dengan baik. Gue cukup tertarik ya, karena dia kayak proper. Dia tidak membaca seperti baterai, dia membaca seperti dicolok. Ada logo kabel dicolok di sini. Gue tidak expect itu. Gue mikirnya dia akan membaca baterai, karena coupler kita kebaca baterai ya. Jadi coupler kita, kayak yang tadi gue bilang, kita kan tidak tahu ya output USB dari sumbernya tuh stabil atau enggak. Jadi beberapa kali kita pakai pala charger yang kita temukan sembarangan juga di sekitar kantor gitu kan. Dan itu nggak kuat. Selama perekaman kadang dia tiba-tiba mati, terus nanti nyala lagi. Tiba-tiba mati, dan nanti nyala lagi. Sedangkan di sini, dia stabil. Tapi ya gue nggak tahu sih, nanti kita harus coba lebih lanjut ya soal ini, apakah dia bisa bertahan atau enggak. Kayak yang kalian lihat tadi gue bahas lagi, dia di sini kayak cukup stabil harusnya ya, karena dia terbaca sebagai power yang memang plug-in gitu. Dia membaca ini plug-in, bukan kayak pakai baterai. Dan itu menarik. Nah, salah satu kasus yang pernah terjadi, tadi Ska bilang kita pernah pakai USB power yang tidak stabil. Kita waktu itu syuting pernah langsung mati kameranya tanpa ada warning, tanpa ada apa. Dan itu bikin file kita korup juga. Dalam beberapa kasus ada yang korup, ada yang enggak. Tapi ya pastinya sangat riskan gitu kan untuk menggunakan hal tersebut. Tapi gue punya satu pengetesan yang cukup konkret, di mana waktu gue pakai coupler yang lama ini tidak bisa dilakukan sama sekali. Kita akan coba melakukan burst foto. Gue pakai coupler yang lama, itu dia ketika nge-shoot, shutternya berhenti di tengah. Ingat kan lo? Dan itu luar biasa dangerous gitu ya. Gue kayak, what happened gitu. Gue sih yakin powernya kurang gitu ya. Tapi ya itu sangat jangan kalian lakukan sebenarnya. Cuman gue karena waktu itu buat syuting ya seringkali masih bisa, masih oke. Ya gue pakai gitu. Ini gue ke mode foto. Cuman di sini tidak ada memori, tapi paling enggak kan power yang digunakan harusnya sama ya untuk mengambil gambar. Bentar, biar kelihatan nih kalau gue ngambil foto. Oke, foto lancar. Dan gue akan ubah ke continuous high. Walaupun memang tidak terlalu cepet ya untuk XT30, tapi memang dulu dalam praktek gua pakai XT30 juga di coupler gua yang lama, foto one shot aja nggak kuat. Dia cerut berhenti di tengah dan kameranya tuh nge-freeze ya. Kita harus cabut dulu couplernya, ganti baterai dulu, ganti ke baterai, baru pas dinyalain si shutternya balik lagi.
Kuat. Cuman kenapa dia kayak nggak terlalu ini ya? Kayak nggak terlalu ngebut kecepatannya. Bentar, gue pakai manual fokus, kita coba. Wih, kuat loh, hajar terus. Pakai coupler ya, tuh kalian lihat tuh. Tuh. Sorry, fokusnya lari. Gila, ini kuat, ini fix, ini mantep banget ya. DC coupler yang udah di branding dan bener-bener kalian udah nggak perlu pikirin masalah voltase dan lain sebagainya karena memang sudah di setup sedemikian rupa oleh Avantgarde untuk kita nikmati buat syuting. Dan buat perbandingan aja, sekarang kita ambil coupler lama kita. Oke, ini dia coupler kita. Memang ini agak berbeda ya karena kita pakai USB. Jadi ini coupler yang kita beli yang tidak ada brandnya dan tokonya juga tidak terlalu jelas ya. Tidak ada jaminan, tidak ada garansi juga. Oke, gua akan colok. Pakai pala chargernya Oppo. Ini DC coupler kita yang lama. Kita colok. Kita nyalain. Gue baru nyalain kok udah gini sih. Tadi gua rasa kalian harusnya lihat tadi kedip gitu udah nyala terus mati langsung. Dan ya ini nyala. Kita pakai DC couplernya si punya gue yang tidak ada brandnya gitu, yang pakai palanya Oppo. Biar buat kasih lihat ke kalian yang Avantgarde kita nggak pakai. Kita akan coba foto dulu. Karena video susah ya ngetesnya, nggak ada memori juga. Kita akan coba foto nih, 1, 2. Ini nyangkut nih, fix. Dan gue giniin, coba kita matiin nyalain, dia nggak nyala. Dan kalau kalian lihat, Fuji tidak pernah ada mode di mana shutternya nutup ya. Ini bukan EOS R gitu kan, ini X30. Ini shutternya nutup. Malah lebih serem, gue waktu itu shutternya setengah, nggak kuat gitu. Nah ya udah, ini karena powernya tidak kuat. Ini kalau gue nyalain juga nggak bisa gitu kan. Akhirnya kita keluarin. Terus biasanya buat memperbaikinya, gue akan colok baterai normalnya karena voltasenya lebih tepat gitu kan. Lalu gue nyalain lagi. Nah, kayak expose lagi si sensornya. Jadi itu udah jelas banget, udah memberikan gambaran ya. Jadi coupler yang biasa kita pakai performanya kayak tadi. Agak berbahaya memang, tapi ya selama ini cukup membantu kita gitu buat syuting video. Tapi dengan adanya Avantgarde ini, udah menurut gua no question lah. Ini produk yang menurut gua sangat baik dan benar-benar sebuah solusi pertama di Indonesia. Setahu gua ya, DC coupler yang branded pertama tuh ya dari Avantgarde ini, yang benar-benar non issue. Ya sebelumnya kita pakai yang kayak gitu, buat pekerjaan kita selesai, tapi ya agak berbahaya ke kamera. Nah ini udah tidak perlu banyak berpikir soal ini itu, working so well. Dan ya, itu aja buat video kali ini. Terima kasih banyak buat Avantgarde yang sudah mengenalkan produknya, udah ngirimin banyak ke kita. Nanti untuk capture card dan juga third party baterainya mungkin kita perlu tes lagi lebih lanjut, kita sambil pakai. Karena baterai sih kita butuh pengetesan agak lama ya untuk mengetahui kualitasnya. Tapi ya menurut gue sih agak pede melihat si couplernya aja tuh well talk gitu. Nggak kayak yang beredar di toko online biasanya. Oh ya by the way, gue kasih note dulu. Ini kita memang request yang untuk Fuji ya. Karena kita susah banget memang nyari yang ini. Tapi kalau kalian pakai kamera jenis lain, kalian lihat aja tipe baterainya apa. Dan gue yakin ada banyak seri gitu dari Avantgarde yang menyediakan coupler untuk tipe baterai-baterai kamera. Dan ya, itu aja buat video kali ini. Terima kasih buat Avantgarde sekali lagi. Terima kasih juga buat kalian yang sudah mensupport kita terus nontonin. Semoga kalian bisa dapat manfaatnya atau referensi untuk melakukan pembelian atau mungkin bisa membantu workflow kalian ke depannya dengan racun-racun yang gue kenalkan ke kalian seperti ini. Dan kayak biasa, kalau misalkan ada koreksi, saran atau pertanyaan, nggak perlu ragu, taruh aja semuanya di kolom komentar. Dan kayak biasa juga, jangan lupa buat like video ini kalau kalian suka, share ke teman-teman kalian yang mungkin tertarik, dan pastinya subscribe ke channel SM Media untuk mensupport kami terus memberikan konten yang lebih berkualitas dan bermanfaat di masa mendatang. Itu aja, gua Erwin, di belakang kamera ada Ska, dan jangan lupa untuk berkarya.
Ini sih fix ya. Ini pasti kita pakai. Pasti kita pakai. Karena baterai Fuji kan memang mAh-nya nggak terlalu gede ya. Maksudnya cepet habis. Jadi ini pasti kita pakai.